warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Etna Wekasari. Kali ini kita akan belajar tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu norma. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu norma atau pernah mendengar norma itu apa? Nah, jadi norma itu seperti aturan-aturan atau kebiasaan yang baik yang harus kita ikuti agar kita bisa hidup dengan rukun, nyaman, tentram, dan bahagia bersama orang lain. Teman-teman pasti juga pernah mendengarkan aturan-aturan seperti kalau di kantin itu kita harus antri, terus ada menyapa tetangga atau membantu orang tua di rumah. Nah, itu semua adalah contoh dari norma. Di video ini kita akan melihat bagaimana penerapan norma di berbagai tempat seperti di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yuk kita belajar bersama dan lihat mengapa norma itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simak baik-baik ya video kali ini. Seperti yang sudah dijelaskan di awal video tadi, jadi norma itu bisa berupa hal-hal kecil yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengucapkan selamat pagi, tolong apabila kita ingin minta tolong, dan terima kasih apabila kita sudah dibantu oleh seseorang, hingga aturan-aturan yang besar seperti di sekolah atau di masyarakat. Norma ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena yang pertama, norma ini dapat membantu menciptakan kedamaian dan keteraturan. Seperti kalau kita sedang di tempat umum, kita itu harus antri agar tidak adanya kericuhan saling serobot-menyerobot atau mengikuti peraturan lalu lintas. Yang kedua itu ada mencegah konflik. Jadi dengan adanya norma tadi kita tahu apa yang bisa melukai perasaan orang lain dan apa yang tidak boleh kita lakukan untuk mencegah pertengkaran atau perpecahan. Nah, yang ketiga itu menumbuhkan rasa saling menghargai. Jadi dengan norma ini mengajarkan kita untuk saling menghargai, baik itu berbicara, bertindak, atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi norma itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana penerapan norma ini di berbagai tempat seperti di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang pertama, penerapan norma di sekolah. Penerapan norma di sekolah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan menghormati guru dan teman. Jadi, kita dapat menghormati guru itu ketika misalkan guru sedang menjelaskan materi di depan, kita sebagai murid harus mendengarkan dan tidak boleh ngobrol dengan teman sebangku atau teman di belakang. Terus, apabila teman-teman tidak paham dengan materi yang disampaikan guru, maka kita boleh bertanya. Nah, sebelum bertanya itu, kita harus mengacungkan tangan dan menunggu giliran sampai dipersilahkan untuk bertanya. Terus, menyapa guru apabila bertemu, misal, selamat pagi Bu, Pak, permisi Bu, gitu. Atau sekadar senyum. Itu tadi beberapa cara menghargai guru. Nah, terus bagaimana sih cara kita menghargai teman? Ini bisa kita lakukan seperti misalkan teman sedang bercerita dengan kita. Kita sebagai teman yang baik harus mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan mereka. Dan apabila pendapat mereka berbeda dengan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi, kita harus menghargai apapun pendapat dari teman kita ini. Penerapan norma di sekolah ini juga dapat berupa mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, yang seperti datang tepat waktu, tidak terlambat. Karena dengan kita terlambat, itu dapat mengganggu teman-teman yang lain dan kita pun ketinggalan materi pelajaran yang sebelumnya. Jadi, misalkan di sekolah belnya berbunyi pukul 7.30, maka sebelum itu kita harus tiba di sekolah agar kita sudah siap dan kita tidak ketinggalan pelajaran. Terus tata tertib berikutnya itu ada menggunakan seragam sekolah.
yang sesuai dengan harinya. Nah, seperti misalkan hari Senin. Hari Senin kan itu ada upacara, berarti kita menggunakan topi, dasi, ikat pinggang. Nah, kita harus menggunakan atribut sesuai dengan harinya dan harus lengkap. Terus juga menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan kelas. Jadi, di setiap kelas itu diadakan piket kelas. Jadi, piket kelas itu bisa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai atau sesudah pulang. Jadi, kita itu memastikan apakah ada sampah di bawah meja atau apakah mejanya sudah tersusun rapi. Jadi, kita besok kalau ke sekolah, kita bisa belajar dengan tenang, rapi, bersih. Terus juga ada aturan yang mewajibkan bahwa semua siswa harus sholat zuhur di musola. Nah, dengan adanya peraturan itu, supaya kita di rumah tidak kelupaan lagi dengan sholat zuhur, karena sudah di sekolah tadi dilaksanakan secara berjamaah. Terus ada mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini juga sangat penting karena apa? Karena kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi, misalkan kita suka menari, kita bisa mengikuti ekstrakurikuler menari, atau kita suka bela diri. Nah, kita bisa ikut ekstrakurikuler seperti silat atau yang lainnya. Terus ada juga aturan di sekolah itu berupa setiap pagi itu ada guru yang menjaga di depan gerbang. Jadi saat siswa masuk, mereka itu bersalaman dengan guru tersebut, dan apabila ada siswa yang naik kendaraan ke sekolah, maka itu mesinnya harus dimatikan dan didorong sampai ke tempat parkir. Kenapa hal itu dilakukan? Karena agar tidak ada suara ribut, karena kan mesin kendaraan itu kan berbagai macam suaranya, jadi dimatikan agar tidak mengganggu yang lain. Terus tata tertib berikutnya ada bekerja sama dengan kelompok. Nah, di sekolah itu kan sering tuh diberi tugas kelompok agar tugasnya berjalan dengan lancar. Jadi kita harus membagi tugas masing-masing setiap orang. Misalkan dibuat tugas membuat poster. Nah, misalkan siswa si A, dia tulisannya bagus, maka dia ditugaskan untuk menulis. Nah, siswa yang B, oh dia bisa nih gambar, pintar, dia jago gambar nih, maka dialah yang disuruh untuk menggambar. Dan siswa C lagi itu dia mewarnai. Jadi, setiap anggota kelompok itu mempunyai tugasnya masing-masing, dan tugas kelompoknya pun bisa dikerjakan dengan maksimal. Jadi, itu beberapa penerapan norma di sekolah. Contoh berikutnya ada penerapan norma di rumah. Nah, di rumah norma ini dapat membantu kita untuk hidup rukun dengan anggota keluarga. Cara-cara penerapan norma di rumah ini yang pertama ada bersikap sopan kepada orang tua. Misalkan ketika berbicara dengan orang tua, kita harus menggunakan kata-kata yang sopan seperti tolong, maaf, terima kasih. Terus juga kita harus mendengarkan dengan baik apabila orang tua memberi nasihat kepada kita atau memberikan perintah. Kita tidak boleh membantahnya atau merasa tidak senang dengan hal tersebut. Terus yang ketiga, kita harus bersikap jujur dan komunikasi terbuka dengan orang tua. Contohnya itu gimana? Nah, misalkan orang tua bertanya, gimana nih hari ini ulangannya, dapat nilai berapa? Nah, kita itu harus menjawabnya dengan jujur, walaupun kita mendapatkan nilai yang kurang memuaskan bagi kita. Dan kita juga dapat bercerita dengan orang tua tentang kegiatan kita hari ini, apa aja yang kita lakukan, terus bagaimana perasaan kita hari ini. Yang kedua, berbagi tugas di rumah. Nah, di rumah kita dapat membantu orang tua dengan pekerjaan rumah yang dapat kita selesaikan sesuai kemampuan kita. Misalkan kalau setiap pagi kita harus membersihkan kamar kita sendiri. Terus pada saat makan, kita mencuci piringnya setelah makan. Terus juga menyapu lantai, misalkan begitu. Terus juga jika teman-teman punya adik nih, nah adiknya mengalami kesulitan, teman-teman bisa membantunya dengan sabar. Misalkan adiknya tidak bisa membuka tutup botol, kita bisa membantunya dengan membukakan tutup botol tersebut. Terus juga misalkan adiknya minta temani kita bermain, kita bisa menemani adik untuk bermain.
Yang ketiga, mengikuti aturan yang ada di rumah. Nah, tidak hanya di sekolah saja mempunyai aturan, di rumah juga mempunyai aturan. Contohnya itu seperti waktu bermain, waktu belajar, waktu tidur. Jadi, misalkan waktu belajar sudah tiba, maka kita harus segera berhenti bermain dan mulai fokus untuk belajar. Terus juga kita harus bertanggung jawab untuk menyiapkan kebutuhan sekolah, misalkan kita malamnya menyiapkan buku pelajaran untuk besok, terus kita memastikan bahwa PR yang diberikan oleh guru sudah kita kerjakan. Nah, kenapa kita menyiapkannya pada malam hari? Agar besok pagi kita tidak perlu menyiapkan lagi dan bisa langsung berangkat ke sekolah. Aturan di rumah berikutnya yaitu ada membatasi penggunaan handphone pada malam hari. Jadi, orang tua itu hanya memperbolehkan anaknya menggunakan handphone sampai pukul 9 malam saja. Kenapa aturan tersebut dibuat? Agar anak-anaknya bisa tidur dengan tepat waktu, jadi bangunnya tidak kesiangan dan tidak terlambat ke sekolah. Dengan mengikuti norma di rumah, kita bisa menjadi anak yang lebih disiplin, mandiri, dan menghargai orang tua, sehingga membuat hubungan di rumah itu menjadi lebih baik dan harmonis. Yang terakhir, ada penerapan norma di masyarakat. Jadi, di luar rumah, norma itu sangat penting untuk menjaga kehidupan sosial yang rukun dan nyaman. Caranya seperti apa sih? Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Ketika kita berada di luar rumah, seperti di taman atau di jalan raya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Misalnya, setelah makan cemilan di taman, kita itu harus membuang bungkusnya pada tempat sampah yang sudah disediakan. Atau pada saat kita sedang di jalan, terus kita melihat sampah, maka kita bisa mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah yang ada di sekitar situ. Terus juga, jika kita melihat sampah di sekitar rumah kita, nah, kita harus memungutnya dan membuangnya di tempat sampah untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Terus juga yang kedua, bersikap ramah dan sopan. Bersikap ramah dan sopan ini dapat kita lakukan ketika bertemu orang lain. Kita harus menyapanya dengan ramah seperti mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut merasa dihargai. Terus juga bisa saat kegiatan sosial seperti penggalangan dana atau sumbangan untuk acara 17-an atau Maulid Nabi. Nah, kita bisa membantu menyumbang sesuai kemampuan kita, baik itu uang, barang, atau bantuan tenaga kita. Terus juga jika ada tetangga kita membutuhkan bantuan, kita bisa memberikan bantuan dengan cara yang sesuai. Misalnya kita melihat tetangga kita nih sedang keberatan membawa sesuatu. Nah, kita bisa menawarkan bantuan seperti mengangkat barang tersebut atau sekadar hanya membukakan pintu rumahnya saja. Terus yang ketiga itu ada menghormati hak orang lain. Jadi norma ini juga mengajarkan kita untuk tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Misalnya kita tidak boleh bermain terlalu berisik saat malam hari agar tidak mengganggu tetangga di sebelah rumah. Karena pada saat malam hari orang itu sedang beristirahat, sedang tidur. Jadi kita tidak boleh terlalu berisik agar tidak mengganggu mereka. Terus juga kita harus menjaga properti orang lain, misalkan kayak tanaman. Nah, kita tidak boleh merusak tanaman orang lain atau apapun itu, karena itu bukan milik kita. Nah, kalaupun milik kita, kita juga harus menjaganya, jangan sampai rusak. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara penerapan norma di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi, dengan memahami penerapan norma di lingkungan sekitar kita, diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena norma tadi kan membantu kita hidup lebih rukun dengan orang lain, menjaga lingkungan tetap bersih dan aman, serta membuat kita menjadi anak yang lebih disiplin, sopan, dan peduli kepada orang lain. Teman-teman harus ingat nih, setiap tindakan yang kita lakukan, meskipun itu kecil, akan berdampak positif bagi diri kita dan orang lain. Jadi, mulailah dari kita sendiri dengan mematuhi norma-norma setiap hari, baik di rumah, di
sekolah, dan di lingkungan sekitar agar kita semua hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semangat terus dan jadilah anak yang selalu berbuat baik.